Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 8. Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Oke, minggu kemarin kita sudah ulangan ya. Oke, kita sudah ulangan tentang pola bilangan. Pola bilangan sendiri itu ada macam-macam jenisnya. Ada pola persegi, ada pola persegi panjang, ada segitiga, ada namanya Fibonacci, dan lain sebagainya. Terus ada namanya barisan dan deret, khususnya yang sudah kita pelajari itu barisan dan deret aritmetika dan geometri ya. Kalau aritmetika kemarin kita sudah kenal beda, kalau di geometri kita kenal rasio gitu ya. Semoga ilmu yang kalian dapatkan tentang bab 1 pola bilangan ini bisa bermanfaat bagi kalian, utamanya nanti kalau di kehidupan sehari-hari. Misalkan kita membutuhkan materi ini untuk memecahkan masalah, ya udah kita pelajari ini untuk memecahkan masalah keseharian. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan ke bab 2 yaitu koordinat kartesius. Oke, sudah kenal belum ya tentang koordinat kartesius? Ya, koordinat kartesius itu nanti kita akan baca berhubungan sama peta-peta kayak gini biasanya. Tentang lokasi, gitu, posisinya di mana, gitu, apakah nanti di sebelah kanannya atau 200 meter dari mana gitu. Terus kalau di peta-peta itu kan ada namanya garis lintang, garis bujur. Nah, itu menggunakan ilmu koordinat kartesius ini. Nah, itu adalah mengapa kalian butuh belajar tentang koordinat kartesius. Oke, seperti ini nih, misalkan ada peta nih, ya, ada denah seperti itu. Ini ada jalan pemuda, terus di jalan pemuda itu ada gedung serbaguna, ada alun-alun, pasar, supermarket, panti asuhan, kantor polisi dan sebagainya. Misalkan nanti ditanyakan, nah SMPN 2 itu apanya jalan pemuda sih? Gitu. Berarti dia di sebelah utaranya ya. Biasanya kalau peta itu kan utara di atas ya, selatan di bawah, terus yang kanan itu timur, yang kiri itu barat, seperti itu. Nah, misalkan SMP 2 itu apanya SMP 3 sih? Nah, SMP 2 itu adalah sebelah kirinya SMP 3 dan sebagainya. Seperti itu. Nah, agar lebih jelasnya lagi, mari kita belajar ini. Nah, untuk menentukan posisi titik pada bidang koordinat itu ada 3 ini ya, yang kita pelajari terlebih dahulu. Yang pertama itu membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Gini. Nih membaca ya, misalkan nih ini namanya koordinat kartesius ya, yang kotak-kotak ini. Makanya kalian kalau bisa menggunakan buku peta, karena nanti lebih gampang kalau kalian menggunakan buku petak itu langsung nggak usah kalian garis-garisi lagi, langsung tinggal ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya, terus A, B, C, D, E, F, G seperti itu. Nah, gitu ya. Oke, untuk menentukan posisi, coba nih kita lihat. Coba pusat kita berada di sini ya. Oke, sekarang kita lihat untuk membaca koordinat kartesius itu dimulai dari yang garis horizontal atau garis bubuk dulu ya, garis tidurnya dulu. Terus koma, garis yang vertikal atau garis tegak. Makanya di sini kita lihat nih posisi hotel. Hotel itu kan yang garis bubuknya atau garis horizontalnya itu C. Nah, berarti C, yang vertikal itu apa? 5. Berarti posisi atau letak hotel ini adalah koordinatnya itu C,5 gitu. Oke, coba kita cari sekolahan. Ya udah, berarti kita lihat yang garis horizontal dulu. Berarti garis horizontalnya itu adalah J. Berarti J, 9. Jangan lupa ada kurungnya ya penulisannya ya. J, 9. Terus misalkan di sini kantor pos. Nah, di sini kan J juga. J, 3. Seperti itu cara menuliskannya. Paham ya? Nah, ini ditulis ya di buku tulis kalian. Jadi nanti kalau ulangan itu nggak usah nyari-nyari video lagi, langsung aja di buku kalian itu sudah ada gitu. Kita lanjutkan. Oke, yang kedua, membaca dan menuliskan letak atau titik benda pada sistem koordinat kartesius. Ini. Nah, ini sudah kita langsung menggunakan titik-titik pada koordinat kartesius. Kalau tadi kita ada ABC-nya, kalau di koordinat kartesius yang benar-benar koordinat kartesius itu adalah di sini ada X, sumbu X itu sumbu yang horizontal atau garis bubuknya ya. Terus di sini ada garis vertikalnya itu Y. Kalian pasti sudah kenal ya. Kalau X itu yang garis apa sih namanya ya, horizontal, kalau yang ini adalah garis vertikal yang lurus ke atas itu Y. Jangan sampai kebalik.
Nah, berarti menuliskan koordinat itu dari X, Y. Jangan sampai kebalik, X, Y. Oke? Ini misalkan nih ya, cara membaca letak titik pada sistem koordinat kartesius sebagai berikut. Nih, yang pertama, menggunakan titik asal. Biasanya titik asalnya itu 0,0. Oke? Sebagai titik acuannya. Tapi biasanya di soal nggak mesti 0,0. Ya, tapi secara umum, kita pakainya 0,0. Oke, di sini nilai X adalah sumbu X yang menunjukkan banyak langkah atau satuan pada arah yang mendatar. Nah, arah mendatar itu ya, berarti ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif. Ya, berarti X itu kalau di kiri negatif, di kanan positif. Nah, kalau Y, kalau dia ke atas berarti positif, kalau dia ke bawah berarti negatif. Itu adalah sumbu Y-nya. Oke? Coba kita lihat nih. Misalkan menentukan koordinat titik A pada 2.3, gambar 2.3 ini dari titik 0,0 nih. Untuk menuju ke A, kita lihat. Yang pertama kan kita mencari X-nya dulu nih. Ya udah berarti langkah kita 1, 2, 3, 4, 5. Berarti menuju A berarti ke kanan 5. Oke, berarti X-nya sama dengan 5. Nah, terus dia kan ke atas tuh. Berarti ya udah ikutin 1, 2. Berarti langkahnya itu 2. Seperti itu. Jadi, titik A itu adalah titik koordinatnya itu 5,2. Seperti itu. Coba kita cari yang J ya. J kita lihat nih. Posisi kita dari 0,0. Ya udah berarti langkah kita menuju ke yang J ini. Nah, berarti yang kita cari X-nya dulu nih. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan negatif 5 ya karena ke kiri, negatif 5, di sini Y-nya coba kita cari 1, 2, 3. Ini berarti negatif 3. Berarti posisi atau koordinat titik titik C itu adalah negatif 5, negatif 3. Seperti itu. Oke, yang ini coba kita cari nih. Berarti di sini X-nya 3, Y-nya negatif 4. Ya udah berarti koordinat titik D adalah 3, negatif 4. Ini nanti ditulis semuanya ya. Jangan karena di sini nggak ada kalian nggak nulis ya. Dilengkapi di buku tulis kalian. Untuk yang B kita lihat. Ya udah berarti di sini langsung negatif 3, 2. Jangan lupa ada kurung. Oke. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah jarak. Nah, jarak ini agak berbeda sedikit ya. Jarak seperti yang kita ketahui ya, jarak sekolah sampai pasar itu berapa meter kayak gitu. Dan ingat-ingat kalau jarak itu tidak ada yang negatif. Tidak ada jarak ke sekolahan sampai pasar itu negatif 20 meter, nggak ada negatif. Kalau jarak ya berarti dia pasti positif. Nggak ada jarak negatif ya. Jadi kalau di sini dia menunjukkan negatif itu dia bukan jaraknya tapi koordinatnya atau posisinya. Coba kita belajar ini ya, jarak tempat terhadap garis sumbu. Nah, berikut ini beberapa informasi yang dapat diperoleh dari gambar di samping ini. SMP Negeri 1. SMP Negeri 1 mana nih? Ini ya. SMP Negeri 1 berjarak 3 satuan dari jalan X. Jarak ya, jarak. Jarak ya udah berarti jaraknya sampai ke garis X itu berapa? 1, 2, 3. Berarti artinya dia 3 satuan terhadap jalan X. Dan terhadap Y-nya itu berapa sih jaraknya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5. Jaraknya 5 satuan terhadap jalan Y. Jadi ingat kalau posisi itu ya, kalau yang sebelumnya, posisi itu kan kita langsung nih, kita lihat titiknya di mana kan? Berarti di sini negatif 3,2. Kalau jarak itu berarti kita hitung langkahnya. Jarak dari titik ini ke X itu berapa, ke Y itu berapa, seperti itu. Ya, kalau di sini dia jaraknya kan ke X-nya itu 3, ke Y-nya itu kan 5. Tapi posisinya atau koordinatnya kita lihat nih. Koordinatnya kan X, Y. Ingat-ingat ya, posisi atau koordinat itu X, Y. Ini X-nya 5, Y-nya 3. Ya, berbeda dengan jarak. Dia itu posisi sama jarak itu berlawanan. Berlawanannya gini. Kalau dia posisi berarti kan 5,3. Benar ya? Kalau jarak itu malah yang terhadap Y-nya itu 5. Padahal 5 itu punyanya yang X. Paham deh? Kalau bingung gini aja wes. Yang ini tadi udah bisa ya. Berarti langsung
5,2, terus di sini negatif 5,3, negatif 5, negatif 3. Nah, kalau jarak ya udah berarti kita hitung jaraknya. Misalkan nih, rumah belajar, jaraknya terhadap sumbu X itu berapa? Berarti ya kita hitung kotaknya, langkahnya itu ada berapa? Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat, tidak negatif 6 jaraknya, tapi jaraknya 6, karena jarak tidak ada yang negatif. Seperti itu ya. Kalau rumah belajar ini terhadap jalan Y itu berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6. Kalau misalkan kantor Pemda nih, jaraknya terhadap jalan X itu berapa jaraknya? Ya udah berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jaraknya terhadap sumbu Y berapa? 1, 2. Tapi kalau misalkan disuruh mencari koordinatnya itu berapa, ya udah berarti langsung kita tulis X, Y-nya. X-nya 2, Y-nya negatif 5. Berarti koordinatnya ya 2, negatif 5. Seperti itu. Bisa membedakan ya antara jarak dan posisi ya. Oke, ini silakan untuk latihan. Coba ya ini. Ini cuma 3 soal. Dan semoga kalian gampang mengerjakannya karena di sini kan nggak yang rumus gitu ya. Ini insya Allah materi yang gampang ya, nggak perlu banyak menghafalkan, kalian hanya perlu memahami lebih dalam. Ini misalkan titik K ini berarti gambarin kayak gimana gitu. Oke, misalnya ya ini ada jejer genjang. Nah, biar jadi jejer genjang itu ingat ya bentuknya. Nah, biar jadi jejer genjang yang sempurna, nanti titik yang B itu terletak di mana setelah digambar kayak gitu. Belah ketupat ini mencari diagonalnya ya. Oke, digambar dulu aja lah yang penting. Yang A sama B ini kalau belum paham ya udah ditinggal dulu. Yang penting kalian bisa membuat koordinat yang benar dari P, Q, R, S seperti itu. Oke? Oke, gitu aja pertemuan kita, materi kita pada hari ini. Tidak usah berat-berat karena kemarin kalian habis ulangan. Ya. Oke. Tapi yang paling penting ini ditulis dan juga contohnya dikerjakan. Kalau ada yang belum paham boleh tanya Ustazah, jawab Ustazah seperti biasa. Oke? Oke, Ustazah akhiri. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat ya. Oke, Ustazah cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.